Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah di menit-menit akhir puasa ke-22 Ramadan. Kita menyebut 22 ini ada maknanya, bahwa sudah 22 Ramadan kita lewati dengan mudah, dengan baik. Sisa 8, apa pesannya? Beginilah kalau yang kita laksanakan itu syariatnya Allah. Boleh memajukan waktu makan pagi menjadi jam 4 subuh, memundurkan waktu makan siang kita yang rata-rata jam 1 menjadi jam 18. Mestinya agak sulit, tapi kok ringan, nikmat, kita senyum-senyum semuanya. Yakinkan, beginilah kalau yang kita amalkan itu syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru mukadimah. Yang kami hormati dan yang berbahagia sahibul hajah Bapak Haji Rahman Pina, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, bersama Ibu dan seluruh keluarga, terutama yang semua wakil rakyat tadi ya, insya Allah besar kontribusinya ke rakyat. Yang kami hormati Ibu Haslinda, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Saya ingat Bu, waktu di masjidnya kita bina pendidikan Al-Quran. Yang saya hormati sahabat saya ini pakai hitam, biasanya pakai hijau, karena ini rata-rata kuning. Yang kami hormati Pak Fraksi Partai Golkar dan seluruh jajaran, izin kalau tidak terekam semua tadi. Yang saya hormati Fraksi Demokrat. Ini kalau masih ingat, saya dulu selalu bantu beliau kalau mau zikir akbar di stadion, di mana-mana. Ampi dulu ya. Ini ketemu lagi pagi ini, sore ini. Yang kami hormati Pak Direktur Bank Sulsel. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah mau masuk malam 23, artinya sisa 8 Ramadan. Ada baiknya kalau kita mencoba melihat kualitas puasa yang sudah dengan baik kita lalui 22 Ramadan, insya Allah. Ada baiknya, agar kalau masih ada yang bisa kita lebih hayati, lebih nikmati, masih ada peluang lebih baik. Sama-sama kita cek. Saya kutipkan cara Imam Al-Ghazali melihat kualitas puasa. Saya kutip dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali bilang begini. Dikode ya kalau hampir nih ya, karena saya kutip ini. Saya mengikuti beliau, pembina pesantren ya. Perlihatkan bahwa ini santri, kira-kira gitu. Al-Ghazali bilang begini, "I'lam, ketahuilah, an-siyama, bahwa puasa itu salatu darajatin, 3 derajat, 3 kualitas." Ayo kita cek, kita di mana? Al-awwal, yang pertama, shaumul umum. Biasa banyak ustaz yang bilang shaumul am, tapi teks Al-Ghazali shaumul umum. Huwa kaful batani wal faraji anis syahawati. Puasanya orang umum
adalah mengendalikan perutnya dan kehormatannya dari syahwat umum. Berarti kita semua sudah di dalam, alhamdulillah. Ibarat mau masuk surga, aman nih. Karena puasa pasti orang beriman ada yang namanya di pintu surga dipaku oleh Allah. Itu yang pertama. Tapi kita ini kan semua belajar mau meningkat. Urusan dunia kita mau meningkat, urusan akhirat juga bagus kalau naik. Al-Ghazali bilang lagi begini, wasani, yang kedua, kita percepat sedikit ini, adalah kaful batani wal faraj anis syahawati. Dia mampu mengendalikan perutnya dan kehormatannya dari syahwat. Satu naik. Wa anil athami, dan dari hal-hal yang berpotensi menjadi dosa, yang berpotensi, karena mau naik kelas. Logika kita berkata kita mau, otak cerdas kita berkata pasti mau. Itu. Apa itu potensi athani? Contohnya begini, kita kumpul begini, pegang HP, selesai selfie, tiba-tiba kita buka ada anak yang sangat berprestasi, Alparo, Najmi Alparo, hebat bacaan Qurannya, juara internasional. Yang lain buka HP, berita yang berpotensi ada ghibah di situ, bahkan berpotensi fitnah. Ini kalau orang yang mau lebih jernih kualitas puasanya, maka dia akan gunakan prinsip, wah, kalau yang tadi saya ikut, betapa pentingnya mendidik anak kita jago ngaji. Tapi berita yang kedua ini berpotensi ghibah ini, misalnya nih, maka saya ingat, misalnya kita bilang begitu, ada firman Allah begini, orang yang berkualitas itu mau naik kelas dalam puasa, ada prinsipnya dalam bermedsos. Alladzina yastami'una al-qawla, dia tidak alergi dengan info yang ada, tidak, dia ikuti. Tapi fayattabi'una ahsana, dia pilih, dia ikuti yang membawa manfaat baginya. Ini tingkat kedua, meminimalkan hal-hal yang berpotensi dosa. Ini sudah bagus. Yang ketiga, saya percepat karena ada ilustrasinya sebentar. Wasomul khususul khusus, derajat ketiga adalah puasanya PPIP, very important person, bahasa kitanya, kira-kira gitu. Cuma lidah saya tidak Inggris banget, bahasa kampung ya. Puasanya orang ini memang sangat istimewa, harus diakui ya. Selain mampu tingkat pertama dan tingkat kedua, dia juga menganggap puasanya kurang afdol, kurang bagus kalau dia dalam akhir-akhir Ramadan 10 terakhir, memilih lagi 5 terakhir yang ganjil-ganjil, tapi dia masih lebih banyak mengingat dunia, mengingat selain Allah dan hari kiamat. Nah, ini maksudnya. Tapi Nabi menganjurkan agar akhir Ramadan itu lebih banyak khusyuk kepada Allah. 3 derajat puasa ini saya ilustrasikan jamaah sekalian. Ilustrasinya begini, bukan sekedar informasi. Saya bawa ke stadion. Kenapa disebut stadion? Kita doakan pemimpin kita Makassar ini. Saya kemarin ceramah, hampir tidak mau parkir. Kasihan saya lihat anak-anak masih main bola. Saya ganggu parkiran, masya Allah. Tapi di mana mau main kalau bukan di depan masjid? Makassar belum punya stadion lagi. Ayo kita doakan, ya. Kira-kira itu pesannya. Stadion begini ya mas sekalian. Indonesia sudah harus belajar lagi dari Australia. 25 Indonesia akan melawan Bahrain. Tapi bukan bolanya yang saya mau cerita singkat. Adalah yang mau masuk stadion itu minimal 3 macam. Ada orang atau ada kelompok yang masuk stadion diperiksa dulu, bahkan sudah beli tiket, tapi masuk karena sudah ada tiketnya, aman. Nah, itu tadi karena puasa.
Tapi akan ada kelompok manusia, kelompok hamba Allah yang dia datang ke stadion, dia punya jalur khusus. Ibaratnya ini ada karpet merah. Maaf ini kalau kita ilustrasikan begini. Dia ada kita, ada temanku. Di tribun umum dia ini, ada. Kita sebagai rakyat jamaah sekalian pasti mau jalur yang begitu. Pasti. Tidak ada terhormat. Tapi kan usaha seperti ini bukan tanpa usaha. Posisi seperti ini. Kira-kira ini adalah para pemain dan wasit. Ada kelompok 3 yang PPIP tadi. Justru dia yang menyebabkan acara itu ditunda beberapa detik, beberapa menit. Pasti mereka penentunya. Mereka adalah, ya kalau kita istilahkan wali kota lah, DPR lah, Pak Gubernur lah. Tapi jamaah sekalian, seperti yang dahsyat kita alami sehari-hari, begitulah posisi kehidupan di dunia. Ada yang VVIP, ada yang PIN, ada yang umum. Nah, kaitannya dengan puasa Ramadan jamaah sekalian, ada bagusnya kalau kita hayati. Saya di mana nih kualitas puasa saya? Bahkan sampai akhir Ramadan, apakah saya sudah ridho dan sudah tidak mau naik dari posisi awam tadi? Padahal tidak terlalu sulit menjadi naik kelas 2 tadi. Tidak terlalu sulit. Jamaah sekalian, saya mau akhiri dengan satu ayat yang terbaik. Masih ada 5 menit ya. Ada ayat begini, kaitannya dengan upaya meningkatkan kualitas puasa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, terdapat pada surah Al-Hijr ayat terakhir. Bagi yang hafal Asmaul Husna ibu-ibu, sama hitungannya ini. Ayatnya bilang begini, wa'bud rabbaka, sembah Tuhanmu, berpuasalah, bertarawihlah, berbagilah, berinfaklah, hatta, jangan berhenti, ya'tiyaka, datang kepadamu, al-yakin, keyakinan. Ada di antara kita jamaah sekalian begitu menikmati Ramadan ini, ada nilai yang bisa kita petik bahwa ini disiplin dan nilai Ramadan, silaturahminya iya, ibadahnya iya, tawadhu'nya iya. Hatta ya'tiyakal yakin, harus ada yang mampu melahirkan keyakinan seperti ini. Tapi saya mau tambahkan sedikit. Ibnu Katsir dalam tafsir Quranul Azim, beliau tafsirkan begini, bahwa yang dimaksud al-yakin di situ bukan hanya disiplin, rasa poin di batin kita, bukan. Yang dimaksud di situ al-yakin adalah al-maut, sesuatu keyakinan yang paling pasti dalam hidup kita adalah kematian. Apa artinya? Ayo nikmati seluruh ibadah yang kita amalkan, kita pelajari lagi, kita hayati lagi. Kita berniat menjadi modal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, jamaah buka puasa, ini mengingat kematian itu gampang-gampang susah. Kadangkala kita godaan dunia terlalu besar, lupa kematian. Bahkan ibadah kita anggap ringan, padahal sungguh-sungguh ini modal. Misalnya kami di Kementerian Agama itu baru saja kehilangan pimpinan, sangat mendadak. Ada rapat bersama Pak Menteri, karena Pak Menteri beberapa menit lagi baru buka rapat. Senior kami, seniornya Pak Zul di Jamaiyah, duduk sejenak
tiba-tiba ada gangguan kesehatan, meninggal dunia di lokasi itu. Ini tentu saya tidak mau menakut-nakuti, tidak, sama sekali tidak, karena siapapun. Cuman ayat ini mengingatkan kita, ayo ingat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mari kita meniatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat puasa Ramadan ini, termasuk juga ibadah-ibadah yang sudah bisa kita amalkan dengan baik, mengingat satu motivasinya itu, ya Allah, betapa nikmatnya saya beribadah kepada Allah ini. Mudah-mudahan ini menjadi modal saya menghadap kehadiratmu nantinya, insya Allah. Ya, terakhir sekali, karena 18.16 lagi 4 menit. Dalam rangka meningkatkan kualitas puasa kita kepada Allah di hari-hari akhir Ramadan dan menunggu Lailatul Qadar, kalaupun belum turun, Allah berfirman seperti ini, walladzina jahadu fina. Adapun orang-orang yang senantiasa berjuang, memang berjuang. Kenapa istilah berjuang dipakai? Akhir Ramadan itu ibu-ibu pasti bikin kue. Mall jauh lebih sejuk AC-nya dibanding masjid. Kira-kira itu. Yang bisa tetap ada nuansa ibadah bisa terhalang oleh yang juga kebaikan ini. Bikin kue kan juga bagus, ya kan? Beli baju baru buat keluarga juga bagus. Tapi kalau dia orang yang berusaha lebih meningkat, maka dia akan amalkan sisi-sisi atau sela-sela sambil berbelanja, sambil bikin kue. Apa yang diucapkan? Itu yang bunyi sebentar, yang kita baca. Sangat mudah, tidak harus berwudu, karena dia orang yang jahadu fina, senantiasa berjuang di jalan Allah agar meningkat derajatnya di sisi Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami tunjukkan jalan-jalan kami untuk mencapai apa yang dia niatkan itu. Misalnya pahala Lailatul Qadar, maka amal yang kita baca, tasbih, tahmid di sela-sela berjalan, itu akan Allah catat di sisinya untuk menjadi modal kita. Lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ingat jemaah sekalian, sesungguhnya Allah akan senantiasa bersama orang yang mau berupaya kebajikan. Kebajikan tadi ini contohnya ibu-ibu. Di tengah kesibukan tidak bisa dipilih. Memang harus jalan dua-dua. Di dapur harus jalan, tapi ibadah juga jangan hilang. Baca Quran iya, tapi bisa diganti dengan yang dihafal-hafal. Allah tegaskan itu. Jadi Allah tegaskan, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami tunjukkan jalannya. Wa innallaha, sesungguhnya Allah, lama'al muhsinin, akan senantiasa bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ibu bapak hadir di sini sebuah kebajikan, insya Allah dibalas oleh Allah dengan nilai pahala di sisinya. Insya Allah ya. Itu sudah bunyi. Bagi ibu-ibu yang sibuk nanti akhir Ramadan, ucapkan saja ini. Seluruh hal baca sebentar ini, kita hafalkan sama-sama. Ya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, kan Anda katakan jagai Lailatul Qadar, adakah amalan yang harus saya amalkan secara ringan di akhir Ramadan? Rasul berkata, sangat pendek. Sekalian kita jadikan doa ya.
Maka Rasul berkata, "Quli," ucapkan saja dalam segala hal, mau baring, menunggu tidur, kalau belum tidur sambil pegang HP boleh, sambil bikin kue boleh. Apa ucapannya? Sangat singkat. Ya aslinya saja. Allahumma innaka afuun. Hafal semua ini kan? Ayo sama-sama. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada tadi yang bilang fa'fu anna. Mana yang benar? Asli hadisnya kalau sendiri ki anni. Tapi kalau kita di rumah kasih dengar bapaknya, kasih dengar anak tak, maka lafalnya diganti menjadi anna. Nah, itu juga berbagi itu. Jadi supaya suaminya ikut, amin amin, kira-kira itu. Ini bukan gurauan ya, tapi Nabi menjawab, "Quli, wahai Aisyah, kalau kamu mau mendapatkan nilai Lailatul Qadar, ucapkan saja dalam segala hal, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Karena kita banyak, kita rubah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Habis ya? 16. Oh, masih ada 5 menit. Kira-kira itu aja mas sekalian. Pada akhirnya sebagai kesimpulan dari pengantar buka ini, membantu Pak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan selama, karena memang ini beliau Rahman Pina, saya Hasan Pina. Banyak juga yang bilang mirip suaranya, memang berdekatan. Kalau nggak salah yang pegang Pak ya? Kalau udah salah sih, maaf kalau salah. Saya di Sulbarnya sana, Polmannya. Cuma sering lebih terkenal beliau daripada saya, pasti itu. Baik ya. Jadi sebagai catatan bahwa 22 Ramadan yang sudah kita lewati kita syukuri. Bentuk syukurnya adalah sisanya kita mau lebih meningkat, mengevaluasi diri, melihat kita pada tingkat mana kualitas puasa kita tadi, entah yang umum, entah yang VIP, entah yang VVIP. Masih ada kesempatan untuk kita melanjutkannya. Sekian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Oh, langsung nempingan ya. Kita beristighfar dulu, masih ada. Langsung buka kalau sudah ya, kasih kode. Nashhadu an la ilaha